Halo semua, seperti biasa kali ini saya akan merangkum alur film Korea yang berjudul Sobok. Film yang bergenre fiksi ilmiah ini bercerita tentang Ki-hun yang diperankan oleh Gong Yoo, dikenal dengan Train Tobusannya, adalah seorang mantan agen intelijen yang sedang mengalami kanker otak. Diberi tugas untuk memindahkan Sobok dengan aman. Sobok merupakan manusia klon pertama yang memiliki rahasia keabadian. Karena itu, membuatnya dikejar-kejar dari berbagai pihak untuk mendapatkan rahasia keabadian tersebut. Sayangnya, pihak yang meminta Ki-hun melindungi Sobok nyatanya justru malah menjebak keduanya. Seperti apa kelanjutannya? Berikut adalah ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan Ki-hun yang sedang kakaratak mencari obat penenang untuk meredakan sakit yang dideritanya. Karena teka panggih, Ki-hun pun mengerang kesakitan. Untuk meredakan sakitnya, Ki-hun menemui temannya yang seorang dokter. Kita panggil saja Eddie. Eddie menyarankan Ki-hun untuk segera melakukan operasi, namun Ki-hun menolaknya mentah-mentah dan memintanya untuk memberi obat penenang saja. Di saat itu juga Ki-hun mendatangi sebuah tempat sepi yang berada di tepi sungai. Dengan ala-ala mabok Aibon, seketika Ki-hun pun langsung ngeplay. Singkat cerita, malam pun tiba. Ki-hun tiba-tiba diculik oleh sekelompok anggota intelijen. Dengan penuh kebingungan, akhirnya Ki-hun hanya bisa pasrah. Dan ia dihadapkan kepada seseorang yang bernama Chip-an. Ia adalah seorang direktur dari Badan Intelijen Korea. Chip-an memberi tugas Ki-hun untuk melakukan pekerjaan negara. Namun Ki-hun menolaknya. Dengan menyinggung masa lalu Ki-hun yang kelam, akhirnya Ki-hun pun menerima tugas tersebut. Seperti yang kita tahu di awal tadi, itu adalah tugas untuk memindahkan Sobok. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ki-hun menuju ke tempat penelitian yang berada di sebuah kapal. Ki-hun menemui seorang dokter yang bernama Shin Hak-sun dan Dokter Lim Seun, sekaligus ibunya Sobok. Di sini Dr. Lim menjelaskan bagaimana asal mula terciptanya Sobok. Sobok tercipta dari sel induk embrionik yang dimodifikasi secara genetika, kemudian ditanamkan ke dalam rahim. Sobok memiliki pertumbuhan lebih cepat 2 kali lipat dari rata-rata manusia. Dan di sini Ki-hun masih kebingungan, seperti apa sih Sobok tersebut? Kemudian Dr. Shin menunjukkan Sobok tersebut seperti apa, dan ternyata Sobok adalah seorang remaja laki-laki yang polos dan lugu. Secara fisik Sobok adalah manusia, namun Dr. Shin menganggap Sobok hanya sebagai spesimen penelitian. Sobok merupakan hasil kloningan pertama dari penelitian tersebut, dan Sobok juga berbeda dengan manusia pada umumnya. Sobok adalah makhluk abadi, tidak bisa tidur, tumbuh dengan cepat, dan bisa mengeluarkan gelombang otak yang jauh lebih kuat dari manusia biasa. Dengan begitu, Sobok bisa mengendalikan benda-benda di sekitarnya layaknya avatar The Legend of Aang. Singkat cerita, penyakit Ki-hun kambuh dan membuatnya tak sadarkan diri. Menurut Dr. Shin, Ki-hun hanya memiliki waktu hidup paling lama 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian Dr. Shin menawarkan Ki-hun untuk melakukan uji klinis dengan menggunakan Sobok. Karena Sobok memiliki sumsum tulang yang menghasilkan sel iPS dan bisa menyembuhkan semua penyakit manusia. Dengan penyakit yang dideritanya, Ki-hun menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, pemindahan pun dimulai. Sobok harus menerima suntikan penghambat 1 kali setiap 24 jam untuk menekan pembelahan sel yang terlalu cepat. Jika tidak, Sobok akan mati. 그래도 안 좋으면 불사신이래요. 그럼 죽기밖에 더 하겠어요? 임상 실험 성공 확률이
Oh. Di tengah perjalanan, sekelompok tentara bayaran menyerang truk pemindahan Sobok, dan terjadi baku tembak antara anggota intelijen dengan para tentara bayaran, yang tentu saja dimenangkan oleh tentara bayaran. Akhirnya, para tentara bayaran tersebut berhasil mengambil alih truk pemindahan Sobok. Ki-hun yang terpojok bersama Sobok hanya bisa pasrah menghadapi para tentara bayaran tersebut. Dengan gas beracun, Ki-hun pun pingsan tak sadarkan diri. Di saat tersadar, tangan Ki-hun sudah terikat dengan tali. Ia sibuk mencari cara untuk meloloskan diri. Berbeda dengan Sobok, ia hanya duduk santuy menunggu para tentara bayaran masuk menghampirinya. Tak lama kemudian, bule gundul masuk mendekati Sobok dengan suntikan yang dibawanya. Karena si gundul tidak mengerti bahasa Korea, ia cuma acuh mendekati Sobok untuk menyuntikkan cairan vaksin. Sobok menolak untuk disuntik, tetapi si gundul tetap kekeh. Untuk mempertahankan diri, Sobok menggunakan kekuatannya ala-ala Magneto the Marvel untuk melawan si gundul. Dengan mudah akhirnya si gundul pun tumbang. Mengetahui tidak ada yang beres, Ki-hun pun bersama Sobok berusaha meloloskan diri dengan truk yang dikendarainya. Singkat cerita, Ki-hun bersama Sobok mengunjungi rumah aman di daerah tersebut. Di tengah perjalanan, Ki-hun terlibat perdebatan kecil dengan Sobok, karena Sobok baru pertama kali melihat dunia luar dalam hidupnya. Di tengah keramaian, Sobok menghilang membuat Ki-hun menjadi kesal. Akhirnya, keduanya bertemu kembali. Ki-hun mengganti pakaian Sobok agar tidak mencolok di tempat umum. 야, 동생이 뭘 좀 안 해. Singkat cerita, Ki-hun bersama Sobok tiba di rumah aman. Lagi-lagi keduanya terlibat pertengkaran kecil karena Sobok yang sangat polos. 야! 차까지 떨어져. 민기현 씨는 왜 항상 화만 내요? Sebagai permintaan maaf, Ki-hun mengajak Sobok untuk makan pop mie bersamanya. Ini pertama kalinya Sobok memakan impresifnya mie instan ala-ala anak kos. Wah, Mbak, duduk ya. Tidak tanggung-tanggung, Sobok menghabiskan 4 mangkuk sekaligus. Di saat itu juga, dua anggota intelijen mendatangi Ki-hun dan Sobok. Bukannya memberi perlindungan, para anggota intelijen malah menyerang mereka berdua. Dengan menggunakan kekuatan gelombang otaknya, Sobok berhasil menghalau peluru layaknya adegan film The Matrix tanpa slow-mo. Mengetahui Chip An menjebak Ki-hun, Ki-hun pun berencana untuk membawa Sobok kembali ke laboratorium penelitian demi keselamatan Sobok. 소복과 함께 이리로 오시죠. Namun Sobok menolaknya. Ia berencana akan pergi ke Ulsan. Entah ada apa di Ulsan sana. Dengan berat hati, akhirnya Ki-hun mengikuti permintaan Sobok. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di tengah perjalanan, Sobok mengalami gejala efek samping karena tidak menerima suntikan penghambat pembelahan sel. Ketika sampai di rest area, Ki-hun menghubungi Dr. Shin. Mengapa Sobok memuntahkan darah dan apakah akan baik-baik saja? Dr. Shin menyarankan Ki-hun untuk segera membawa Sobok ke laboratorium. Di sisi lain, Sobok sedang kebingungan berkeliaran di dalam Indomart. Di saat itu juga, Sobok terlibat perbulian dengan remaja setempat. Hal itu membuat Sobok menjadi sangat marah dan hilang kendali. Kejadian tersebut membuatnya terlacak oleh pihak badan intelijen.
Chip An menyuruh anggotanya untuk segera menangkap dan membunuh mereka berdua. Lagi-lagi Ki-hun terlibat pertengkaran dengan Sobok dan membuat sakit Ki-hun menjadi kambuh dan pingsan tak sadarkan diri. Di saat Ki-hun tersadar, Sobok sedang berada di tepi pantai. Ki-hun menghampiri Sobok dan bertanya, kenapa Sobok tidak kabur. Ki-hun meminta maaf kepada Sobok karena selama ini Ki-hun sudah egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Di saat itu juga Ki-hun menceritakan masa lalunya yang kelam karena telah membiarkan rekan kerjanya terbunuh. Dan itu membuat Ki-hun sangat menyesal. Untuk menghibur Ki-hun, Sobok menggunakan kekuatannya untuk membuat tumpukan batu yang dipercaya orang-orang di sana sebagai pengabul doa-doa. Singkat cerita, Ki-hun dan Sobok tiba di Ulsan dan mengunjungi sebuah gereja. Di dalamnya ada abu seorang anak laki-laki yang bernama Han Kyung-yeon. Jadi, sebenarnya Sobok adalah kloningan dari Han Kyung-yeon yang diciptakan oleh ibunya sendiri, yaitu Dr. Lim. Singkat cerita, malam pun tiba. Pasukan Badan Intelijen Korea sedang memburu Ki-hun dan Sobok. Di saat itu juga, Ki-hun bersama Sobok ketahuan ketika sedang menuju laboratorium. Di tengah pelarian, pasukan intelijen memblokir jalan dan membuat Ki-hun terpojok. Tanpa diduga, drone pembunuh langsung menghancurkan pasukan intelijen yang dilakukan oleh tentara bayaran. Dan ternyata tentara bayaran tersebut adalah sewaan kakek Sugiono. Singkat cerita, akhirnya Sobok tiba di laboratorium dan akan menjalani proses ekstraksi. Namun Ki-hun menolaknya karena hal tersebut tidak manusiawi. Dr. Shin mengatakan bahwa Sobok hanyalah sebuah spesimen. Seketika membuat Ki-hun menjadi sangat marah. Ki-hun memintanya untuk bertemu dengan Dr. Lim. Namun ternyata Dr. Lim sudah meninggal karena telah dibunuh oleh tentara bayaran. Kejadian tersebut membuat Sobok menjadi sangat marah. Dengan kekuatan demar pelnya, Sobok menghancurkan seluruh laboratorium beserta isinya. Kini hanya kakek Sugiono yang tersisa. Dengan sangat mudah, kakek Sugiono tertangkap. Sobok pun langsung mengeksekusinya dengan cara ditilapkeun. Di luar kapal, Chip An beserta pasukannya sudah siap mengepung Sobok. Dengan kekuatannya, Sobok menembus dinding kapal. Chip An dan pasukannya langsung menembaki Sobok. Namun hal tersebut hanya sia-sia. Sobok menggunakan kekuatannya secara maksimal dan membuatnya menjadi sangat lemah. Tak sampai di situ, Chip An masih kekeh menembaki Sobok. Di saat itu juga, Ki-hun datang menyelamatkan Sobok. Di saat-saat terakhir, Sobok mengeluarkan jurus pengendalian tanahnya untuk melumpuhkan pasukan intelijen. Setelah semuanya masuk lubang, Sobok meminta Ki-hun untuk mengakhiri hidupnya. Karena selama masih ada Sobok hidup, akan ada hal-hal buruk yang akan terjadi. Dengan berat hati, akhirnya Ki-hun menembak Sobok tepat di dadanya. Anjing, dada gua sakit. Tamat. Keserakahan manusia adalah ketakutan manusia itu sendiri. Saya Ricky Jal, semoga terhibur.